Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada penjelasan sebelumnya, kita telah membahas tentang teks eksplanasi. Kita mengingat kembali bahwa teks eksplanasi ini diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum. Kemudian pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deretan penjelas. Beberapa deretan penjelas atau penjelasan-penjelasan tersebut kadangkala disimpulkan di bagian penutup. Ya, itu teks eksplanasi diawali dengan pendahuluan yang isinya pernyataan umum, dilanjutkan dengan deretan penjelas dan disimpulkan dalam bagian penutup. Seperti itu. Selanjutnya tentang abstraksi teks eksplanasi. Abstraksi merupakan ringkasan dari sebuah teks dengan tujuan untuk mempermudah mengingat atau pembaca. Jadi dengan membaca ringkasan tersebut sudah bisa menerka atau bisa sedikit mengetahui tentang isi dari teks eksplanasi tersebut. Langkah-langkah membuat abstraksi adalah yang pertama membaca teks dengan cermat dan teliti untuk mengetahui gagasan-gagasan penting yang ada dalam teks. Setelah itu dicatat gagasan-gagasan tersebut, lalu disusun sesuai dengan urutan teks dan dikembangkan dengan menggunakan bahasa kita sendiri sehingga menjadi sebuah intisari dari teks yang telah kita baca. Selanjutnya, analisis struktur dan kebahasaan. Struktur dari teks eksplanasi adalah ada 3, sudah kita singgung tadi. Yang pertama adalah pernyataan umum, isinya penjelasan-penjelasan umum. Berikutnya penjelasan proses terjadinya suatu peristiwa atau sebab-sebab terjadinya peristiwa, dan diakhiri dengan penutup yang merupakan kesimpulan. Untuk kaidah kebahasaannya, teks eksplanasi pasti menggunakan istilah karena eksplanasi menjelaskan sebuah peristiwa yang terbagi menjadi 3, sudah dibahas dalam ulasan sebelumnya, yaitu teks eksplanasi alam, sosial, dan budaya. Sehingga pasti menggunakan istilah-istilah. Kalau itu teks eksplanasi yang menjelaskan peristiwa alam, pasti istilah yang digunakan menggunakan istilah-istilah alam. Kalau itu eksplanasi sosial, pastilah istilah yang digunakan adalah istilah-istilah sosial. Seperti itu. Sehingga untuk mengetahui apakah teks eksplanasi tersebut berupa teks eksplanasi alam, sosial, atau budaya, kita bisa melihat dari istilah-istilah yang digunakan. Jika dalam teks tersebut lebih banyak menggunakan istilah-istilah bidang sosial, maka teks eksplanasi tersebut merupakan teks eksplanasi sosial. Berikutnya adalah keterangan waktu. Karena teks eksplanasi menjelaskan tentang tahapan atau proses-proses terjadinya suatu peristiwa, maka pasti membutuhkan keterangan waktu, yaitu kapan terjadinya peristiwa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, setiap teks pasti membutuhkan konjungsi. Semua teks membutuhkan konjungsi atau kata hubung. Di sini, konjungsi yang paling banyak digunakan dalam teks eksplanasi ada 2, yaitu konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat dan konjungsi kronologis. Bergantung pada pola pengembangan teks eksplanasi yang digunakan. Jika dalam teks eksplanasi itu lebih banyak menggunakan konjungsi kausalitas, berarti teks eksplanasi tersebut menggunakan pola pengembangan sebab akibat atau kausalitas.
Namun, jika konjungsi yang lebih banyak digunakan adalah konjungsi kronologis, maka pola pengembangan teks eksplanasi tersebut menggunakan pola pengembangan kronologis. Ini adalah kebahasaan dari teks eksplanasi yang mudah kita temukan dalam teks eksplanasi. Berikutnya memproduksi teks eksplanasi, kita harus mengetahui pola pengembangan. Dalam teks eksplanasi sudah disinggung tadi bahwa pola pengembangan dalam teks eksplanasi ada dua, yaitu pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat dan pola pengembangan kronologis atau rentetan peristiwa atau urutan-urutan peristiwa. Ini pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses bagaimana terjadinya peristiwa. Jika pola pengembangan sebab akibat ini menjawab pertanyaan tentang mengapa peristiwa itu terjadi, maka pola pengembangan proses menjawab pertanyaan bagaimana peristiwa itu terjadi. Jawaban dari kedua pertanyaan tadi, jika menjawab pertanyaan mengapa, maka akan membentuk pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat. Jika menjawab pertanyaan bagaimana, maka akan membentuk pola pengembangan proses. Ini adalah pola pengembangan teks eksplanasi. Penggunaan pola pengembangan ini menentukan bagaimana kita menggunakan konjungsinya. Apakah menggunakan konjungsi kausalitas atau konjungsi kronologis dalam penggunaan konjungsinya. Selanjutnya adalah langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama adalah menentukan topik atau tema tentang peristiwa apa yang akan kita tulis. Apakah itu peristiwa alam, sosial, atau budaya. Kalau peristiwa alam, maka peristiwa kejadian apa yang akan kita tulis. Dan kita juga perlu menentukan menggunakan pola pengembangan apa. Apakah menggunakan pola pengembangan kausalitas atau pola pengembangan kronologi. Selanjutnya adalah menentukan tujuan penulisan. Untuk apa kita menulis teks eksplanasi tersebut? Digunakan untuk apa? Apa tujuannya menulis teks eksplanasi itu? Setelah kita menentukan tema dan menentukan tujuan, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber, entah itu dari sumber bacaan, internet, ataupun dari observasi langsung. Karena eksplanasi menjelaskan tentang proses terjadinya sebuah peristiwa, maka kita harus mengetahui benar-benar bagaimana peristiwa itu terjadi. Langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka sesuai dengan struktur teks eksplanasi, yaitu diawali dengan pernyataan umum yang berisi penjelasan-penjelasan umum, dilanjutkan dengan deretan penjelas yang terdiri dari deretan penjelas kausalitas atau sebab-sebab terjadinya peristiwa, atau menggunakan deretan penjelas tentang penjelasan-penjelasan bagaimana kronologi peristiwa itu terjadi. Setelah kerangka tersusun, maka tahap terakhir mengembangkan kerangka menjadi sebuah karangan eksplanasi. Inilah langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Selanjutnya adalah menyunting. Menyunting adalah kegiatan terakhir dari sebuah rentetan kegiatan menulis. Setelah sebuah teks atau hasil karya tulisan itu terwujud, tercipta, maka langkah terakhir adalah menyunting. Menyunting di sini artinya adalah memperbaiki. Langkah-langkah menyunting adalah membaca kalimat demi kalimat secara teliti untuk menemukan kesalahan yang terjadi pada penulisan. Siapa tahu ada kesalahan tulis atau typo. Selanjutnya adalah membetulkan kesalahan
Kalau ditemukan kesalahan, maka kita betulkan, bukan dibenarkan ini ya, tapi dibetulkan. Kita harus bisa membedakan antara membenarkan dengan membetulkan. Kalau kesalahan itu dibetulkan. Selanjutnya memeriksa keterpaduan paragraf. Apakah paragraf-paragrafnya sudah padu atau belum? Sudah sambung dari paragraf pertama dengan paragraf berikutnya sudah memiliki kepaduan pembahasan atau belum. Jika masih menemukan kesalahan, maka kita perbaiki. Ini di tahap keempat, D, kita perbaiki tentang keruntutan paragraf. Kalau paragrafnya tidak urut, tidak runtut, atau mungkin ada paragraf sumbang, ada kalimat yang sumbang, kita betulkan, kita perbaiki di situ. Kalau ada kalimat yang tidak baku atau kalimat yang tidak efektif, bahkan mungkin kalimat sumbang, maka kita buang, ya, kita perbaiki. Sehingga kita akan menemukan sebuah kepaduan dalam teks eksplanasi. Selanjutnya menempatkan paragraf pada urutan yang tepat sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Inilah langkah-langkah dalam membuat atau memproduksi, menyusun teks eksplanasi. Tujuan dari menyunting ini adalah agar terciptanya sebuah karya yang sempurna, tidak mengalami sebuah kesalahan dalam penciptaan. Baik, sampai di sini percobaan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.